Bayangin kalau kamu lagi jualan sate, yang beli malah sundel bolong. Bukan cuma itu, dia bayar pakai daun, bajunya bolong di perut, ada belatung pula. Dan endingnya, ondel-ondel sampai lari terbirit-birit ke pos ronda. Astagfirullah, ini cerita kocak sekaligus bikin merinding, gak bakal kamu lupain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Apa kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum lanjut ke cerita lucu dan bikin merinding ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dulu ya channel ini, biar kita makin semangat bikin cerita-cerita gokil dan penuh hikmah lainnya. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah memberi kita nikmat tawa, iman, dan kesempatan hidup sampai hari ini. Alhamdulillah. Jangan lupa teman-teman, tulis sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya di kolom komentar. Yuk, ramaikan komentar dengan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua senantiasa dijaga dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya dengan takwa, hidup kita jadi penuh berkah dan jauh dari gangguan jin-jin iseng kaya, yaitu sundel bolong. Wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan keringat dingin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Jin ayat 6, dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari golongan jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Yuk kita jangan main-main sama hal gaib, apalagi sampai bergantung pada selain Allah. Serem, sob. Dan teman-teman, jangan lupa juga tulis di kolom komentar. Kalian nonton dari kota atau daerah mana nih? Biar kita bisa saling sapa. Siapa tahu tetanggaan wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan mata bahagia. Pada suatu malam yang tenang, langit Jakarta diselimuti awan kelabu, dan angin malam berhembus pelan-pelan menggesek dedaunan seperti bisikan misterius. Di tengah suasana itu, sebuah gerobak sate sederhana berhenti di tikungan jalan kecil yang biasanya ramai saat siang tapi agak sepi saat malam. Pemilik gerobak itu adalah ondel-ondel bernama Cimug, sosok boneka raksasa khas Betawi yang sekarang punya hobi baru selain ngamen, jualan sate. Ya, betul, ondel-ondel jualan sate. Karena katanya, zaman udah maju, jadi ondel-ondel juga harus cari cuan tambahan. Cimug ini punya semangat yang luar biasa. Pakai ikat kepala merah dengan pakaian khas Betawi warna cerah, gerobak dorongnya dihias lampu kelap-kelip warna biru dan hijau neon. Di bagian atas gerobaknya tertulis, Sate Cimug, pedasnya nendang ke tulang belakang. Dengan speaker kecil yang selalu muter lagu dangdut remix, Cimug keliling kampung dari sore sampai tengah malam. Dia senang kalau bisa jualan di malam hari karena hawanya adem dan banyak orang nongkrong. Malam itu dia berhenti di tikungan karena merasa perutnya lapar juga. Walau jualan sate, Cimug tetap gak kuat nahan aroma daging bakar. Sate. Baru dibakar, pedesnya bikin nangis mantan. Teriak Cimug sambil ngipas-ngipas tusukan sate di atas arang menyala. Suaranya khas ondel-ondel, berat dan sedikit cempreng. Tapi justru itu yang bikin warga kampung gampang kenal suaranya dari jauh. Anak-anak kecil suka teriak, "Bang Cimug, aku mau yang gak pedes ya." Sambil senyum lebar, Cimug ngeladenin mereka dengan hati riang. Tapi malam itu beda. Malam itu sunyi, gak kayak biasanya. Gak ada bocah nongkrong, gak ada bapak-bapak ronda, dan suara jangkrik pun terdengar agak gugup. Cimug mulai ngerasa aneh. Kok sepi amat ya? Biasanya ada Pak D Ujang ngopi di bangku sebelah. Gumamnya sambil ngelap keringat di pipi. Ia mulai nyalain kipas angin kecil yang ditempel di gerobak biar asap sate gak kena muka. Namun, belum juga dia selesai nyusun sate ke piring kertas, suara langkah pelan-pelan mulai terdengar dari arah gang sempit yang remang. Tap, tap, tap. Langkah itu gak kayak langkah biasa. Berat, tapi pelan. Dan tiap langkahnya, udara sekitar jadi dingin seperti kulkas bocor. Cimug langsung berdiri tegak. Yah, pelanggan pertama nih, pikirnya, masih dengan semangat. Tapi waktu dia nengok, matanya langsung melebar. Sosok perempuan berambut panjang banget, baju putih lusuh dan jalan pelan, keluar dari gang gelap. Angin berhembus dari belakangnya, tapi rambutnya gak ikut terbang, malah rambut itu kayak ngelawan arah angin. Cimug nelen ludah. Tapi sebagai pedagang sejati,
dia tetap coba tersenyum dan menyambut. Silakan Mbak, mau sate apa? Yang kambing? Ayam? Atau yang kombinasi? Bonus lontong? Tanyanya sambil sedikit gemetaran. Cewek itu diam aja. Matanya gak berkedip, dan bibirnya bergerak pelan banget. Bang, sate. 200 tusuk. Cimug langsung bengong. Serius nih 200 tusuk? Ini buat acara keluarga ya? Atau arisan jin? Tanya Cimug bercanda, walau dalam hati deg-degan. Tapi cewek itu gak jawab. Cuma nyodorin tas kecil dari anyaman daun kelapa. Dan dari situ, dia keluarin segenggam daun kering. Bukan duit, tapi daun-daunan biasa. Cimug makin bingung. Mbak, ini uangnya mana ya? Ini daun buat lalapan? Tanya Cimug setengah bercanda, setengah ingin kabur. Tapi cewek itu malah makin dekat. Bau amis mulai tercium dari bajunya, dan suara aneh kayak suara belatung masuk ke telinga Cimug. Cewek itu nyodorin daunnya makin dekat ke wajah Cimug sambil ngomong pelan. Bayar pakai ini aja, Bang. Tangan Cimug mulai gemeter. Dia bukan ondel-ondel penakut, tapi ini udah kelewatan. Apalagi waktu dia perhatiin baju cewek itu dari dekat, di bagian perut bolong besar. Gak cuma bolong, dari situ keluar belatung-belatung kecil warna putih yang turun perlahan-lahan seperti tetesan nasi basi. Perutnya hitam berlubang, dan suara cekikikan kecil mulai terdengar. Cimug pengen pingsan, tapi masih sadar dia lagi pegang tusuk sate panas. Ya Allah, ini MAH sundel bolong, teriaknya dalam hati. Jantungnya udah kayak drum dangdut dipukul nonstop. Tapi masih nekat dia ngomong, Mbak mohon maaf, sistem kami belum menerima pembayaran bentuk daun kecuali daun ATM. Dia mundur pelan-pelan sambil tetap senyum palsu. Cewek itu makin dekat. Matanya merah sekarang. Dan rambutnya mulai melambai-lambai sendiri kayak kena kipas angin indoor. Bang, aku lapar sate-sate. Suara itu bukan suara manusia biasa, tapi kayak suara yang direkam mundur, lalu diputar lagi ke depan. Akhirnya Cimug gak tahan lagi. Dengan secepat kilat, dia langsung ambil langkah 1000. Gerobak didorong pakai tenaga super. Tusukan sate berjatuhan ke jalan. Arang kebakar sendiri. Dan cewek itu, alias sundel bolong, mulai terbang pelan mengejar dari belakang. Langkah kaki ondel-ondel Cimug terdengar kacau balau di atas paving block. Gerobaknya ditinggal begitu saja. Sate berserakan, arang masih nyala di atas tungku, dan plastik saus meleleh kena bara api. Yang penting, selamatkan nyawa dulu. Sundel bolong yang tadi masih jalan pelan, kini malah terbang melayang di atas aspal, rambutnya menjuntai panjang ke tanah, dan matanya merah menyala kayak setrika listrik overhead. Di belakang, dia terus teriak lirih tapi tajam. Bang Cimug, aku belum kenyang, sate aku mana? Cimug lari sampai sendal copot satu, tapi dia gak peduli. Kaki satunya nyeker, tapi tetap melaju kencang kayak atlet maraton dikejar pitbull. Di pikirannya cuma satu, cari tempat aman. Dan satu-satunya tempat terang dan dianggap suci, di malam itu adalah pos ronda di pojokan gang RT Maret 06, yang biasanya dipakai bapak-bapak buat ronda sambil main gaple dan rebus jagung. Tapi malam itu kosong. Lampu 5 watt di atap pos berkelap-kelip, menyala padam seperti nyawa Cimug yang makin ngambang. Tapi dia tetap teriak, Pak RT, Pak RW, Pak Ustadz, tolong. Ada yang minta sate tapi bayarnya daun. Pos ronda itu gak besar, cuma muat 3 orang duduk, tapi malam itu rasanya seperti surga buat Cimug. Begitu nyampe, dia langsung nyungsep ke lantai pos ronda, napas ngos-ngosan kayak habis lomba panjat pinang. Dia tengok ke belakang, kosong. Jalanan sepi, gak ada yang terbang, gak ada rambut menjuntai. Cuma daun-daun kering yang berguguran. Tapi Cimug gak sempat lega. Karena tiba-tiba dari langit-langit pos ronda, muncul wajah pucat dengan mata merah menyala menembus eternit. Rambutnya melambai-lambai kayak ubur-ubur, dan taringnya mulai terlihat. Sate, mana? Sate. Ya Allah, teriak Cimug, hampir pingsan. Tapi sebelum dia benar-benar copot nyawa, datanglah sosok pahlawan malam itu, Pak Ustadz Karta, tokoh masyarakat yang selalu bawa tasbih dan minyak kayu putih di sakunya. Pak Ustadz baru pulang dari kajian malam di musola. Waktu lihat Cimug nangis di pojok pos ronda sambil teriak, saya bukan GoFood, saya cuma ondel-ondel sate. Pak Ustadz langsung sadar,
ini pasti gangguan makhluk gaib. Dengan langkah mantap, sorban di bahunya terayun angin, Pak Ustadz mendekat. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa kamu wahai makhluk malam? Jangan ganggu warga sini, teriaknya lantang. Sundel bolong yang tadinya ngambang di udara, langsung melotot ke arah Pak Ustadz. Tapi Pak Ustadz gak mundur. Dia buka kitab kecil dari sakunya, lalu membaca ayat surah Al-Mu'minun ayat 97-98. Ya Tuhanku, aku berlindung kepada MU dari bisikan-bisikan syaitan. Dan aku berlindung kepada MU ya Tuhanku, agar mereka tidak mendekat kepadaku. Tiba-tiba, udara sekitar berubah drastis. Angin malam menjadi diam. Daun-daun berhenti bergoyang. Dan sosok sundel bolong yang tadi menyeramkan mulai bergetar, tubuhnya mulai berkabut, dan wajahnya berubah menjadi sedih. Tapi sebelum pergi, dia berteriak keras, "Aku cuma lapar, kenapa gak ada yang mau terima daun?" Pak Ustadz mendongak ke atas sambil mengangkat tangannya. Ya Allah, ampuni makhluk MU ini. Jika dia salah jalan, tunjukilah. Jika dia butuh doa, berikanlah. Lalu Pak Ustadz menyiramkan air rukyah ke arah sundel bolong, dan bom. Dalam sekejap, tubuh sundel bolong seperti meledak menjadi asap hitam dan menghilang, meninggalkan bau gosong daun terbakar dan aroma sate yang tertinggal dari kejadian tadi. Cimug masih terduduk di lantai, napasnya belum stabil. Ia memandang Pak Ustadz dengan mata berkaca-kaca. Pak Ustadz itu makhluk beneran saya hampir dijadikan sate juga. Tapi Pak Ustadz cuma tersenyum, tepuk bahu Cimug sambil berkata, "Tenang, selama kamu sholat, zikir, dan banyak bersholawat, insya Allah makhluk seperti itu tidak akan bisa menyentuhmu. Tapi kamu juga harus ingat, jualan sate jangan malam-malam banget, apalagi di gang kosong." Cimug angguk-angguk, antara masih takut dan malu. "Iya, Pak Ustadz, mulai besok saya buka dari jam 3 sore aja deh. Close order sebelum Isya." Pak Ustadz senyum, lalu ngajak Cimug duduk bareng di pos ronda. Mereka minum teh hangat dan makan sisa lontong yang selamat. Di langit, bulan mulai muncul dari balik awan. Malam terasa damai kembali, seperti tidak pernah terjadi apapun. Setelah kejadian mengerikan malam itu, ondel-ondel Cimug jadi selebritas dadakan di lingkungan RT. Keesokan paginya, berita tentang ondel-ondel jualan sate hampir disatebalik sama sundel bolong, tersebar lebih cepat dari gosip emak-emak habis senam. Mulai dari ibu-ibu yang lagi antre beli tempe, bapak-bapak ngeteh di warung kopi, sampai anak-anak yang main layangan, semuanya heboh ngomongin Cimug. Katanya Cimug dikejar-kejar sundel bolong, sampai masuk pos ronda sambil nangis-nangis, tanya Bu Yaya sambil nyicipin gorengan. "Iya, gue lihat tuh satenya masih nyangkut di gerobak." Ada jejak kaki Cimug ke arah pos ronda. Satu pakai sendal, satu lagi nyeker. "Tragis," jawab Pak Arman, sambil nunjuk arah gang seolah-olah itu TKP beneran. Anak-anak malah langsung bikin parodi. Ada yang pakai sarung dijadikan sorban pura-pura jadi Pak Ustadz Karta. Ada juga yang bawa boneka Barbie bolongin perutnya pakai cutter buat jadi sundel bolong. Mereka berlarian keliling gang sambil teriak, "Bang Sate, daun gue mana?" Sementara itu, Cimug sendiri duduk lesu di teras rumah. Matanya masih sembab, walau perutnya udah diisi bubur kacang ijo sama ibunya. Tangannya masih gemetar tiap dengar suara daun jatuh. Bahkan pas ada tetangganya bawa belanjaan dibungkus daun pisang, Cimug langsung panik dan ngumpet di belakang kulkas. "Nak, ini cuma daun buat bungkus pepes, bukan buat bayar sate," kata ibunya sambil nyuapin Cimug yang masih trauma. Namun, trauma bukan satu-satunya yang Cimug dapat. Hari itu juga, ada kejutan datang dari Pak RT. "Cimug," katanya sambil tepuk pundak Cimug dengan lembut, "semalam kamu jadi korban, tapi juga pahlawan. Berani lari, berani minta tolong, dan akhirnya jadi jalan datangnya Pak Ustadz yang bisa usir makhluk itu. Ini lencana ronda kehormatan RT Maret 06. Lencana itu bukan emas, cuma dibuat dari tutup botol sirup dan pin bendera kecil. Tapi buat Cimug, itu seperti medali Olimpiade." Dia berdiri pelan, mulai senyum, dan berkata, "Terima kasih Pak RT. Saya jadi tahu, kekuatan bukan cuma di tangan, tapi juga di doa dan keberanian." Malamnya, Pak Ustadz Karta kembali ke pos ronda. Kali ini dia undang Cimug dan warga buat kumpul kecil-kecilan. Ada pengajian ringan, ada teh hangat, dan tentu saja ada sate.
Tapi yang ini dagingnya jelas halal dan dibeli pakai uang asli, bukan daun. Cimug duduk di tengah, jadi narasumber. Jadi begini, saudara-saudara, kata Cimug, sok serius. Semuanya berawal dari suara manja. Bang Sate 200 tusuk, katanya. Saya pikir rejeki nomplok. Ternyata, dia bayar pakai daun. Warga langsung ngakak. Tapi Cimug angkat tangan. Tapi, jangan ketawa dulu. Disinilah pentingnya kita selalu ingat Allah. Banyak-banyak bersyalawat. Karena saat itulah, Allah datangkan pertolongan lewat Pak Ustadz. Semua langsung terdiam, mendengarkan penuh rasa haru. Lalu Pak Ustadz ambil alih. Betul sekali. Ini jadi pelajaran buat kita semua. Dunia ini luas. Makhluk Allah bukan cuma manusia. Tapi selama kita jaga ibadah, hati bersih, dan dekat dengan Al-Quran, insya Allah kita akan dilindungi. Malam itu berakhir dengan doa bersama. Pak Ustadz membaca doa perlindungan dari gangguan jin dan syaitan, sementara Cimug diam-diam membaca surat Al-Falah sambil memegang tusuk sate sebagai tongkat sihir pribadinya. Anak-anak mulai menaruh hormat pada Cimug. Bahkan, esoknya mereka bikin klub kecil, pasukan anti sate gaib. Slogan mereka, sate halal, bayar legal. Di minggu berikutnya, gerobak sate Cimug kembali beroperasi. Tapi kali ini dia pasang papan besar bertuliskan, terima tunai, tolak daun. Syarat ketentuan berlaku. Dan di bawahnya, maaf, tidak melayani makhluk gaib. Lucunya, sejak saat itu, bisnis Cimug malah makin ramai. Banyak orang datang bukan cuma buat beli sate, tapi juga foto-foto di gerobaknya yang viral. Bahkan ada selebgram lokal datang buat konten, lengkap dengan caption, sate viral yang hampir dibayar daun oleh sundel bolong, rasanya kayak dibakar langsung oleh jin ifrit. Api herba hantu. Cimug hanya geleng-geleng sambil senyum. Dalam hatinya dia berkata, Alhamdulillah ya Allah, dari trauma jadi rejeki. Tapi serius, semoga gak ada lagi makhluk bolong datang tengah malam, apalagi minta promo 200 tusuk. Setelah viral karena pengalaman mistisnya, ondel-ondel Cimug jadi langganan undangan ke berbagai acara warga. Mulai dari acara 17-an, pengajian ibu-ibu, sampai acara sunatan, semua pengin Cimug hadir dan bawa sate. Bahkan, ada yang ngundang bukan karena pengen sate, tapi karena pengen foto bareng ondel-ondel yang pernah ngalahin sundel bolong. Cimug mulai kewalahan. Bukan karena takut setan lagi, tapi karena orderan makin banyak, sementara tangan cuma 2 dan kaki cuma 1 yang kuat dorong gerobak. Karena kaki satunya trauma lihat daun pisang wajah dengan air mata bahagia. Suatu hari, saat Cimug lagi mangkal di acara pasar malam RW sebelah, ada anak muda yang datengin dia sambil nyalain kamera HP. Bang, bener ya ini yang satenya hampir dibeli sundel bolong? Tanyanya dengan gaya vlog kekinian. Iya, tapi jangan cuma tanya. Beli juga dong? Jawab Cimug sambil kasih tusukan sate sambal pedas level. Neraka masih jauh. Setelah itu, video mereka viral di TikTok. Hashtag sate sundel langsung trending. Komennya rame banget. Ada yang bilang, satenya bisa bikin lupa mantan. Ada juga yang nulis, gue rela ditempelin sundel bolong asal dapat sate gratis dari Cimug. Bahkan, akun horor terkenal repost videonya dan nulis caption, sundel bolong gagal diet karena sate Cimug terlalu menggoda. Cimug ketawa ngakak waktu baca itu, tapi diam-diam dia jadi mikir, iya ya, ini sate udah jadi rezeki, tapi juga jadi jalan dakwah. Akhirnya, setiap kali ada yang beli sate, Cimug kasih bonus bukan cuma lontong, tapi juga nasihat ringan. Mas, kalau sate udah habis, jangan lupa sholat ya. Dek, makan sate sambil bersyalawat, insya Allah kenyangnya berkah. Bu, sate ini halal, tapi pahala bisa jadi haram kalau dibeli buat traktir pacar yang bukan mahram. Reaksi pembelinya, macem-macem. Ada yang senyum malu-malu, ada yang mikir dalam, dan ada juga yang langsung batal beli karena merasa tertohok. Tapi Cimug gak apa-apa. Dia senang bisa ngasih pesan, walau sambil jualan. Dakwah gak harus dari mimbar, katanya, kadang cukup dari tusukan sate. Namun suatu malam, saat Cimug sedang jalan pulang dorong gerobaknya yang udah kosong, karena ludes laku semua, dia tiba-tiba dengar suara aneh lagi. Suaranya mirip, sangat mirip, kayak malam waktu kejadian dulu. Ba Aang, sate,
200 tusuk. Dek! Jantung Cimug langsung deg-degan. Dia menoleh pelan, dan ternyata bukan sundel bolong, tapi segerombolan anak SMA yang lagi mau bikin konten prank. Wahaha, kena kamu, Bang Cimug, teriak mereka sambil ngakak-ngakak. Tapi Cimug gak marah. Dia malah senyum sambil ambil tusuk sate dan ngasih ke mereka. Ambil nih satu-satu. Tapi ingat ya, jangan bercanda soal yang gaib. Nggak semua sundel bolong suka bercanda. Loh? Anak-anak itu langsung diam, lalu salim ke Cimug sambil minta maaf. Mereka gak nyangka Cimug sebijak itu. Malam itu Cimug pulang sambil bersenandung syalawat. Di dalam hatinya dia bersyukur. Karena Allah kasih dia kekuatan bukan hanya ngadepin setan, tapi juga jadi contoh buat anak-anak muda. Beberapa hari kemudian, ada undangan dari salah satu masjid besar di kota. Kami ingin undang Cimug buat jadi bintang tamu dalam acara dakwah kreatif Ramadan. Cimug sampai kaget. Saya? Bintang tamu? Dakwah? Tapi setelah berpikir dan istiharah, dia terima juga. Di acara itu, dia duduk di panggung. Pakai baju ondel-ondel lengkap tapi tambah peci putih dan selendang sorban. Dia cerita ulang kisahnya, mulai dari jualan sate, sampai dikejar sundel bolong, dan akhirnya diselamatkan oleh doa dan ustadz. Teman-teman sekalian, katanya, saya belajar satu hal besar. Jangan remehkan kekuatan doa. Jangan lupa sholawat. Dan kalau ada yang minta sate jam 2 pagi, tolong tanya dulu, bayarnya pakai uang atau daun. Seluruh masjid pecah tawa. Tapi setelah itu, suasana hening waktu Cimug mengutip satu ayat. Dan kami tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Quran Surat Az-Zariyat 56. Termasuk sundel bolong pun. Lanjutnya, mungkin dulunya juga ciptaan Allah. Tapi karena memilih jalan gelap, dia jadi makhluk menakutkan. Kita, manusia, jangan sampai kalah. Jangan sampai lupa takwa. Acara malam itu ditutup dengan syalawat bersama. Dan malam itu, Cimug pulang dengan hati yang sangat lapang. Dia sadar, hidupnya berubah. Bukan karena sundel bolong, tapi karena bagaimana dia merespons musibah jadi peluang, ketakutan jadi kekuatan. Dan sejak itu, ondel-ondel Cimug gak cuma dikenal sebagai penjual sate yang enak, tapi juga sebagai simbol dakwah kreatif dari ujung tusuk sate. Setelah makin dikenal, ondel-ondel Cimug pun mulai sering diundang jadi narasumber di berbagai acara, dari majelis taklim, kampung literasi, hingga siaran radio komunitas. Bahkan, ada kampus yang bikin seminar bertema sate, sundel bolong, dan strategi dakwah milenial. Dan bintang tamunya, siapa lagi kalau bukan Cimug? Di situ, Cimug nyeritain kisahnya dari awal sampai akhir, lengkap dengan ekspresi dan gaya ngomong yang khas. Setiap kali sampai bagian dia lari dikejar sundel bolong terbang sambil manggil, "Baang sate bayar paki daun." Semua langsung ngakak, bahkan dosen-dosen pun sampai lepas peci. Tapi di balik semua tawa itu, Cimug selalu selipkan pesan. Dia bilang, kalau kita niat baik, insya Allah Allah kirim bantuan, meskipun lewat ustadz pos ronda. Jangan remehkan doa, dan jangan takut ngomong kebaikan walau lewat dagangan. Saya ini cuma penjual sate, tapi rezeki saya nambah pas saya nambahin doa dan sholawat di gerobak. Ya, Cimug sekarang punya gerobak baru. Bukan cuma ada gambar sate dan harga paket hemat, tapi juga ada tulisan besar di samping, makan sate sambil sholawat, pahala ngalir, kenyang pun nikmat. Banyak pelanggan yang awalnya datang karena penasaran, tapi pulang bawa sate dan semangat baru buat perbaiki diri. Satu malam, saat Cimug lagi ngelap-ngelap gerobak di bawah lampu jalan, datanglah seorang ibu-ibu tua pakai kerudung lusuh. "Bang, masih ada sate?" Cimug jawab, "Masih Bu, nih saya buatin yang spesial." Ibu itu duduk sambil senyum. Tapi begitu menerima sate, dia bilang, "Bang, saya ini, sundel bolong yang dulu." Dek! Cimug lemes. Tapi ibu itu lanjut, "Maksudnya, saya pernah jadi orang yang jauh dari Allah. Saya gak ngerti agama. Sampai saya nonton video abang dan sadar. Ternyata setan dalam diri saya lebih bahaya daripada sundel bolong yang abang hadapi. Tapi abang bikin saya pengen berubah." Cimug kaget, haru, dan langsung mewek. "Bu, maaf,
Saya kira, astagfirullah, mereka pun saling mendoakan malam itu. Dan sejak itu, banyak orang bilang, kisah sate dan sundel bolong itu bukan cuma lucu, tapi juga membuka mata kita semua. Akhirnya, Cimug sadar, kisah hidupnya sudah jadi cerita rakyat modern. Diangkat jadi film pendek, dijadikan komik digital, bahkan diundang buat kolaborasi sama kreator Islami. Tapi dia tetap rendah hati. Saya ini cuma ondel-ondel kampung. Tapi karena Allah sayang, saya dikasih pengalaman yang akhirnya bermanfaat buat orang banyak. Dan benar saja, sekarang Cimug bukan cuma jualan sate, tapi juga jadi inspirasi buat anak-anak muda yang pengen berdakwah dengan cara kreatif. Ada yang jualan es sambil baca sholawat, ada yang bikin konten ngaji ala stand up komedi, bahkan ada yang jadi dalang wayang dakwah. Semua terinspirasi dari satu hal, kisah Cimug dan sundel bolong bayar sate pakai daun. Dan setiap kali Cimug lihat ke langit malam, dia berbisik lirih, alhamdulillah, ternyata jadi ondel-ondel pun bisa masuk surga, asal ikhlas dan terus berbuat baik. Alhamdulillah, teman-teman, kisah lucu dan penuh hikmah tentang ondel-ondel Cimug yang jualan sate dan diganggu sundel bolong sudah selesai kita tonton bersama. Mudah-mudahan ini bukan cuma bikin ketawa, tapi juga mengetuk hati untuk lebih rajin bersyalawat dan bertakwa kepada Allah. Jangan pernah lelah bersyalawat kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya yang mulia. Karena dari syalawat, kita bisa dapat rahmat, ketenangan, dan bahkan keberanian. Seperti Cimug yang bisa ngadepin sundel bolong dengan pertolongan Allah dan doa dari Pak Ustadz. Ingat ya teman-teman, hidup ini bukan cuma tentang sate dan viral di TikTok. Tapi tentang bagaimana kita bisa bertakwa, menjalani hidup dengan niat baik, dan jadi manfaat buat orang lain. Mari kita doakan, ya Allah, ampunilah kami, ampunilah kedua orang tua kami, dan seluruh umat Nabi Muhammad SAW, baik yang masih hidup maupun yang telah wafat. Jadikan kami orang-orang yang istiqomah dalam iman, dan jauhkan kami dari tipu daya setan, baik yang nyata maupun yang tak kasat mata. Tulis di kolom komentar ya, dari mana asal kalian menonton video ini. Jangan lupa juga tulis sholawat terbaik kalian buat Rasulullah dan keluarganya. Kilauan. Dan terakhir, tulis juga ya, kalian mau cerita apa lagi tentang ondel-ondel Cimug? Mau dia ketemu pocong ngojek? Naik odong-odong ke planet Mars? Atau masuk pesantren bareng tuyul? Hehehe. Ditunggu idenya ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk kisah-kisah gokil berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.